Ada praktikum pertama dan praktikum kedua, yaitu praktikum membuat kabel model strike dan cross. Cara pembuatannya hampir sama, yaitu kupas kabelnya dari ujung 1 sampai ujung 2, yang beda itu hanya pada susunan warna kabelnya. Kemudian alat yang digunakan juga sama, yaitu crimping tool, RJ45, gunting, dan kabel UTP. Cara pembuatannya yaitu setelah dikupas susun warna kabelnya berdasarkan model kabel yang akan kita buat. Susunannya seperti pada gambar. Setelah disusun, masukkan ke dalam RJ45. Setelah itu pastikan ujungnya sampai pada ujung RJ, masuk pada ujung RJ. Setelah itu RJ-nya kita jepit menggunakan crimping tools agar lebih rapat pada kabel. Kemudian kita uji coba kabelnya dengan menyolokkan ujung pertama ke PC pertama, kemudian ujung kedua kita pada PC yang lainnya. Kabel apa ini? Kemudian jika menyala seperti ini, maka tandanya kabel sudah berhasil atau bisa digunakan. Kemudian kita sambungkan ke switch. Dari WiFi kita sambungkan ke switch. Kemudian dari switch kita sambungkan lagi ke laptop atau PC. Cara cek IP dengan use the following IP address dan obtain IP address. Pertama, klik kanan, kita open network, kemudian change adapter, kemudian kita klik kanan pada Ethernet, kemudian pilih properties, kemudian kita pilih protokol 4, kemudian pilih properties, kemudian kita isi IP address-nya, maka otomatis akan muncul submesh-nya. Setelah itu kita klik OK. Kemudian yes, dan kita close, kemudian kita klik kanan, pilih status, kemudian pilih detail, maka akan muncul IP-nya, IP yang telah kita masukkan tadi. Yang kedua, cara cek IP dengan cara obtain atau secara otomatis. Kita klik kanan, kemudian change adapter, kemudian kita klik kanan pada Ethernet, properties, kita pilih yang protokol versi 4, properties, kemudian kita klik yang atau kita centang yang obtain dan OK, close, kemudian kita klik kanan, pilih status, kemudian detail, maka IP-nya akan muncul. IP yang secara otomatis. Kemudian kita lanjutkan dengan aplikasi. Kemudian masuk ke menu aplikasi dan messenger. Itu yang ganti nama tadi. Kita buka aplikasinya. Untuk ganti nama kita klik tools, kemudian preference, kemudian account, kemudian kita ganti nama akunnya.
Nah, kita pakai nama Wahyuni. Ya, itu oke. Untuk kirim file, kita klik 2 kali pada akun online, kemudian kita ketik yang akan kita kirimkan. Kemudian kirim. Setelah kita mengirim file, selanjutnya cara untuk kirim file menggunakan aplikasi LINE Messenger. Pertama kita klik kanan pada yang akan kita kirimkan, kemudian send file, kemudian pilih file yang akan kita kirim. Setelah itu open, maka file yang kita pilih sudah terkirim ke akun yang kita kirimkan. Tombol hitam lama hingga lampunya berkedip-kedip, kemudian nanti akan berubah menjadi warna hijau. Setelah hijau, kita login ke wifi-nya, yaitu TP-Link Connect. Setelah itu kita buka browser. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.0.1. Masuk di TP-Link, kemudian yes, access point, next, ganti nama wifi. Namanya itu Rahmayani. Kemudian password 1-9. Kemudian next. Kemudian next. Kemudian finish. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, maka kita login ulang ke dalam wifi yang telah diganti. Kita pilih Rahmayani Connect. Kemudian masukkan password yang telah dibuat tadi. Maka wifi-nya sudah tersambung. Kemudian buka browser untuk mengecek apakah wifi tersambung dengan internet. Jika seperti ini, itu tandanya wifi sudah terhubung ke internet. Kemudian kita cek IP, open network, kemudian change adapter option, wifi, klik kanan, detail, status, kemudian detail. Maka IP-nya akan muncul seperti pada layar. Kemudian oke. Sekian video dari
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum selanjutnya yaitu menghubungkan wireless dari ruangan 1 ke ruangan 2 menggunakan komunikasi jaringan menggunakan kabel UTP. Kita gunakan 3 switch karena kita pakai 3 ruangan. Switch pertama kita hubungkan menggunakan kabel UTP, kemudian dari switch kedua, kemudian ke switch ketiga. Kita hubungkan semua switch. Kemudian dari masing-masing switch tersebut pada ruangan tersebut akan dihubungkan ke komputer. Setelah kabel pada setiap ruangan terhubung, selanjutnya kita cek IP, kita open network, kemudian change adapter setting, klik kanan, kemudian properties. Hampir sama seperti praktikum sebelumnya, kita pilih protokol 4, kemudian OK. Setelah itu kita pilih the following IP address, kita masukkan IP-nya, kemudian kita OK. Setelah kita OK, kita cek IP-nya. Setiap ruangan kita lakukan seperti ini, membuatkan IP address. Misalkan ini pada ruangan TPP, kemudian pada ruangan kedua misalnya pada ruangan RJ dan RM, semuanya kita lakukan seperti ini, mulai dari masukkan IP, kemudian cek IP address. Kemudian setelah kita buat IP-nya, kemudian kita masuk ke LAN Messenger untuk mengecek apakah jaringannya terhubung. Hampir sama sebelum praktikum sebelumnya, mulai dari ganti nama, kemudian kirim file, itu semuanya langkah-langkahnya sama. Misalnya ganti nama, kita pilih akun, kemudian ganti nama. Setiap ruangan, misalnya ini pada ruangan RJ, kita ganti menjadi RJ. Jadi setiap ruangan itu kita ganti namanya sesuai dengan ruangannya, mulai dari ruangan TPP, RM, dan RJ. Seperti pada layar, yang online itu ruangan RM dan TPP, jadi semuanya sudah diganti pada LAN Messenger dan sudah terhubung pada LAN Messenger. Kemudian untuk cara kirim file dan kirim chat sama seperti sebelumnya. Misalkan kirim chat itu kita klik 2 kali, kemudian kita ketik yang akan kita kirim. Kemudian untuk kirim file, kita klik kanan, kemudian pilih send file, kemudian pilih file yang akan kita kirim. Untuk itu untuk kirim file dan kirim chat itu hampir sama seperti praktikum sebelumnya. Selanjutnya yaitu koneksi menggunakan wireless. Jadi kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2, kemudian ke switch 3 menggunakan kabel. Kemudian masing-masing switch kita hubungkan ke Wi-Fi menggunakan kabel model strike. Setelah kita hubungkan, setiap laptop yang ada pada ruangan tersebut kita koneksikan ke jaringan atau wireless yang ada pada ruangan tersebut. Kita lakukan hal yang sama pada ketiga ruangan. Kemudian kita browser nomor IP, kemudian kita masuk ke TP-Link. Kita akan mengganti nama dan password pada Wi-Fi pada setiap ruangan. Jadi untuk ruangan TPP, RM, dan RJ kita lakukan hal yang sama, yaitu mengganti nama Wi-Fi. Kita login, kemudian kita ganti nama Wi-Fi-nya. Langkah-langkahnya sama seperti langkah pada praktikum kemarin pada mengganti nama Wi-Fi. Kemudian masukkan passwordnya juga. Kemudian tunggu sampai proses pergantiannya selesai.
Setelah ganti password dan nama, kemudian kita login ke jaringannya dengan memasukkan password baru. Sama halnya di ruangan lain, setelah pada masing-masing ruangannya kita ganti nama dan passwordnya, kita login kembali ke jaringan tersebut. Setelah kita login, kita buka aplikasi LAN Messenger-nya. Kemudian prosesnya sama dengan praktikum sebelumnya, yaitu cara kirim file dan kirim chatnya sama. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengajuan sistem informasi online pada puskesmas, yaitu pertama kita buatkan web dulu. Kita menggunakan aplikasi Hostinger account. Kita buat akun terlebih dahulu. Kita buat akunnya. Setelah akunnya jadi, kita login ke akun tersebut. Kita copy, kemudian kita search. Setelah itu akunnya sudah berhasil dibuat. Setelah kita masuk akunnya, selanjutnya kita lanjut ke domainnya. Di domainnya kita ekspor masuk file puskesmas zip ke akun aplikasinya. Kemudian tunggu sampai uploadannya selesai. Setelah uploadannya selesai, kemudian file tersebut kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita copy semua file tersebut, kemudian kita pindahkan ke akun yang telah kita buat tadi. Misalkan tadi yang akun kita buat yaitu RMIKA, jadi semua file pada puskesmas itu kita copy ke akun RMIKA. Setelah kita copy semua file tersebut ke akun RMIKA, kemudian kita refresh akunnya, kita cek. Jika masih error seperti ini, selanjutnya kita akan buka MySQL-nya. Kita buka database-nya, kemudian kita pilih MySQL. Di MySQL kita buat MySQL-nya dengan memasukkan username dan passwordnya. Setelah kita buat file akun MySQL-nya, sekarang kita masuk ke enter phpMyAdmin. Di enter phpMyAdmin ini kita akan mengimport file MySQL ke dalam akun ini. Cara mengimportnya yaitu pada tampilan pada layar kita klik import, kemudian kita nanti akan ada tampilan choose file. Di choose file itu kita akan pilih filenya, yaitu yang kita pilih yaitu yang MySQL, yang ada MySQL-nya, kemudian kita import ke dalam file. Setelah mengimpor data MySQL, sekarang kita cek. Jika masih error, kita akan mengganti nama dan passwordnya.
Kita ke RMIKA 2019. Di sini kita edit file. Di edit file kita ganti nama, password, dan username-nya. Username-nya tadi yang telah kita buat, yaitu RC RMIK 2019. Kemudian untuk passwordnya kita pakai RC underscore 2019. Setelah kita mengganti username dan passwordnya, kemudian kita klik save pada bagian bawah. Setelah kita save, kemudian kita masuk ke akun awal, kemudian kita refresh akunnya. Ya, jika setelah di refresh muncul seperti ini, maka akunnya sudah berhasil. Akunnya sudah jadi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.